pernah dimarahi sama dokter, Pak, sampai 500. Selamat pagi Pak Joko Santoso, apa kabar? Suaranya bisa Pak. Selamat pagi, Selamat pagi Pak Joko. Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, para mentor, terutama Pak Eko sebagai pembina MOBI. Iya Pak. Iya, saya mendengar dari para admin bahwa dan Bu Niken bahwa Pak Joko sudah melewati V terbalik dan banyak hal tentu saja yang ditemui selama proses ingin sembuh dari diabetes ini Pak. Memang susah banget ya namanya sembuh. Kadang-kadang saya kalau dapat keluhan teman-teman, Pak ini kok nggak sembuh-sembuh, nih gimana sih Pak Eko, teorinya gimana sih? Saya bilang yang menyembuhkan diri sendiri, ya harus sabar, ini tubuh kita. Nah, saya yakin Pak Joko ada sesuatu yang sangat menarik sehingga dalam pengalaman ingin diceritakan pada teman-teman supaya memotivasi dan bersemangat untuk juga ikut sembuh Pak. Monggo Pak Joko. Iya, sebelumnya Pak Joko tinggalnya di mana Pak? Di Pati, Pak, Jawa Di Tengah. Pati, Jawa Timur. Jawa Tengah. Oh, Pati, Jawa Tengah Pak ya? Ya, sebelah Kudus, Pak. Bersebelah Oh, dengan Kota Kudus. Kudus. Oh iya. Oh, dekatnya Pak Warsono itu. Iya, Pak. Dekat kotanya, Pak. Oh iya Pak. Monggo Pak, silakan Ya, diceritakan Pak. terima kasih Bapak mentor dan Bapak-bapak admin semuanya, juga ibu-ibu yang telah membina kami masuk DUL ini, dan kami mendapatkan ilmu yang banyak sekali, sehingga ilmu ini harus diterapkan bagi kita semua yang telah mengikuti MOBI ini. Pengalaman saya, ya maaf ini saya perkenalkan dulu, nama saya Joko Santoso dari DUL 183, khususnya 021 nomor saya. Jadi saya difonis kena diabetes ini sejak tahun 2009, Pak. Ya. Dan baru akhir-akhir ini saya mengalami gula darah saya turun menjadi di bawah 100. Sebelumnya berapa Pak? Sebelum belajar? Sebelumnya belajar itu pernah dimarahi sama dokter, Pak, sampai 500. 500. Ya, kalau waktu saya dimarahi dokter itu ya terus saya berpikir bagaimana caranya bisa turun gula saya itu, gitu. Akhirnya saya ketemu MOBI, dikasih link dari teman, begitu. Kemudian saya masuk sejak bulan Agustus sampai sekarang. Iya Pak. Saya sudah putar balik. Yang pertama tanggal 19 Desember, yang kedua tanggal 26 Desember, yang ketiga itu 9 Januari 23 ini, kemudian yang keempat tanggal 16 Januari ini. Ya, saya sudah melihat, nanti saya akan tampilkan mengenai terbalik Pak. Tapi yang menarik yang ingin saya ketahui adalah bagaimana Pak pengalaman melalui proses bahwa tidak selalu mudah loh memperjuangkan diri kita untuk kembali sembuh Pak. Misalnya pertama kali prosesnya. Oh, ini kok makannya aneh-aneh banget. Saya pengen dengar komentarnya atau pendapatnya Pak. Silakan. Iya Pak, memang gini. Jadi sebelum saya melakukan PMB itu justru saya sudah rencana untuk pola makan baru itu dari protein bukan hewani, yang protein Tumbuhan. tumbuh-tumbuhan itu, Iya. nabati.
Misalnya dari soya ya, dari apa? Dari kedelai ya Pak ya, misalnya. Ya, jadi dari sayur-sayuran semua lah Oh gitu. gitu. Jadi Sudah merencanakan seperti itu. ya sudah belasan Pak. Jadi sebelumnya itu sebelum masuk mobil itu saya sudah selama 2 minggu itu sudah setelah dapat kemarahan dari dokter itu saya mulai makan itu tadi sayur-sayuran tadi. Iya iya Pak. Tidak makan nasi. Tidak Saya sudah makan. mulai. Kemudian setelah masuk mobil loh, tahunya kok ya mobil ini justru pola makan barunya itu dari protein semua, protein hewani begitu. Iya iya Jadi Pak. saya terus ya sejak diumumkan harus mulai makan PMB itu saya sudah mulai Pak. Gitu. Jadi sejak tanggal 4 lah, tanggal 4 Agustus 2022 itu sudah mulai masuk makan PMB itu. Kemudian selama kurang lebih 19 hari atau 20 hari itu saya sudah turun gula saya Pak menjadi 98. Dari 500 menjadi 98 Pak. Ya, ini turun sedikit-sedikit dari 500 menjadi 244, menjadi 145. Begitu kemudian setelah makan PMB ini ya turunnya itu dari 124, 113, 114, 111, kemudian 100 dan ya akhirnya sudah masuk 98 ini. Itu. Jadi sejak itu saya sudah turun sampai 98. Ya, ketika saya periksa ke dokter lagi ya, dokter katakan sudah baik begitu. Apa pendapat dokter dengan cara Bapak yang menurut sebagian rata-rata medis kan mengatakan ini aneh caranya. Tidak saya ceritakan Pak, Tidak saya takut. sampaikan. Ya, jadi saya Iya. takut untuk cerita sama dokter kalau makannya protein semua ini. Jadi dokter menganggap ini karena makan obat gitu Pak. Iya gitu. Oh. Ya enggak makan obat. Toh itu saya tetap dapat obat Pak. Obat. Iya, Iya. setiap bulan saya tetap dapat obat, tapi tidak saya minum. Semua saya simpan gitu loh. Jadi saya makannya PMB, walaupun dapat obat dari dokter, tapi tidak saya makan. Oh iya iya. Saya minum gitu. Sampai sekarang. Nah Oh, sekarang ini tadi saya sudah cek juga 95 Pak. wah luar biasa. Itu kalau lagi sakit diabetes kan biasanya dokter akan mengatakan nggak bisa sembuh Pak, nggak bisa sembuh. Bapak mendapatkan luar biasa Pak. Hadiah dari Tuhan Pak. Ya amin amin Pak. Ya, Ya, ya semua ini kan dari perjuangan kita masing-masing. betul, betul sekali, betul, Pak, betul, betul. Jadi saya mendapat ini adalah, aduh sayang sebentar, saya mendapat kiriman dari admin mengenai gula darah Bapak setelah Bapak melakukan V terbalik ya. Setelah Bapak melakukan V terbalik. Sebentar. Saya minta waktu, Pak. Kalau menurut Bapak, nah ini yang patut diceritakan oleh Bapak kepada teman-teman. Apa yang perjuangan Bapak yang terkeras, apalagi pada saat masa adaptasi kan Pak, itu Bapak akan sempoyongan, kelingan mungkin ya. Dan kemudian ada perasaan-perasaan lain, ini kok aneh banget ya, perasaan badan saya kok panas kayak demam, seperti flu, tapi tidak flu. Ada sesuatu yang bisa disampaikan, silakan Pak. Mungkin motivasi teman-teman. Ya waktu saya masuk mobil sudah mencapai antara 3 bulan, itu kan berat badan turun Pak. Oh ya, ya betul. Turun berat badan turun 11 kilo. Dari
menjadi 53. Wah, bagaimana tanggapan keluarga itu, Pak? Ya, si keluarga sih baik-baik saja, ada masalah sih. Oh ya, Cuma, bagus cuma sekali. kan ini saya sendiri kan kok sampai gini. Saya jalan itu rasanya hampir kabur, Pak. Kena Oh, angin tuh sudah hampir mabur. oh, Jadi ini pengalaman saya. Tapi ya setelah itu saya ya makanya katanya dari mobil itu kan supaya minum kaldu. kaldu, kaldu Pak. Ya, itu Kaldu. saya terus minum kaldu, dan sekarang ini ya sudah agak naik Pak, sedikit. Sudah naik berapa, Pak, sekarang, Pak? Sudah mencapai 57 Pak. Dari 53? Ya, dari 53 sampai Sudah bagus. Dalam waktu berapa bulan, Pak, mulai naiknya, Pak? ya sekitar 1 bulan lah. Oh, Satu, aduh. 1 sampai 2 bulan ini. Ya, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa berat badan Bapak Ibu akan naik seiring dengan sembuhnya pankreas. Kenapa? Karena pada saat insulin kita sudah mulai aktif, memang lemak ini datangnya dari mana? Siapa yang membantu agar lemak itu kumpul di badan kita kembali? Insulin. Jadi semakin sehat Bapak Ibu, maka badan biasanya akan kembali gemuk. Jadi gemuk itu tanda bahwa insulinnya sebenarnya baik-baik saja. Walaupun ada beberapa orang yang mulai mengalami penurunan fungsi. Tapi dalam posisi ini, Bapak Ibu dan juga Pak Joko, mungkin bisa menjadi pengetahuan baru. Insulin sehat, maka lemak akan bertambah juga dalam tubuh kita. Kalau andai kata kita ada sedikit karbo yang kita makan. Beratnya naik, mudah. 4 kilo dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, luar biasa. Ya, Pak Joko, monggo lanjut, Pak. Nah, yang terberat, Pak, terberat menurut Bapak apa, Pak? Ya, yang terberat itu ini Pak, makan PMB itu kan biayanya lebih tinggi Pak, gitu. Oh, gitu ya? Karena saya kan harus beli telur, ya. Di samping telur itu juga beli ikan. Oh, Nah, ya. itu ya dikatakan berat ya tidak berat, tapi tidak dikatakan ya memang berat lah. Ya. Sehingga tetangga-tetangga saya itu yang sesama penderita ini juga tidak mau ikut. Karena Ya. dia takutnya itu nanti seperti Pak Joko itu kan ya pertama berat badan turun, terus takut kalau nggak bisa beli itu apa makanannya itu, gitu loh. Ya, Pak, saya berapa kemarin, Pak, kebetulan dari angkatan 169, berarti di atas Bapak berapa bulan itu ada diskusi kecil. Kebetulan ada Pak Warsono sebagai penyelia. Pak Warsono masih ada tinggal di semua grup-grup yang pernah Pak. Diminta oleh satu anggota, Pak Warsono ini kita evaluasi dong mengenai mobil ini. Kok makanannya terasa berat ya? Terus kemudian saya masuk, saya diberitahu Pak Warsono dan kemudian saya menjawab. Ini hanya gambar intermezzo antara Pak Santoso dengan saya ya. Dan kemudian mudah-mudahan Bapak Ibu yang di sini juga ikut mendengarkan semua. Yaitu begini, kalau andai kata mereka mengatakan ini biayanya mahal ya, biayanya mahal. Kok mahal? Saya bertanya mahalnya di mana ya Pak? Kemudian ini kan kita harus beli ikan, beli ayam, beli telur, beli daging sapi dan sebagainya. Itu 1 hari biasa 100.000 hanya untuk makan kita saja. Oh ya? Tapi setahu saya Pak Warsono tidak menggunakan cara seperti itu. Itu karena saya tanya jawab ya. Kemudian saya akan sampaikan, Pak, saya jelaskan namanya menu tunggal. Menu tunggal pilihan Pak Warsono itu adalah menu tunggal di mana kita hanya makan telur saja. Kita sudah tahu kan timeline-nya. Timeline itu selama 4 bulan akan terjadi regenerasi sel dari hari ke hari. Asal proteinnya tercukupi.
protein itu paling bagus datangnya dari telur, Pak, dan murah. Saya bilang, jadi satu hari itu kalau andai kata kita makan telur 1 kilo, itu isinya antara 18 sampai 24 telur. Itu kira-kira mencukupi kebutuhan kalori kita 1.600-an sampai 2.000 kalori terpenuhi, Pak. Hanya makan telur. Harganya berapa, Pak? Ya kalau di Pontianak harganya bisa naik turun. Harganya antara 18 sampai 24.000 di Pontianak. Jarang nggak sampai 26.000. Saya nggak tahu kalau di Jawa Tengah ya. Saya nggak tahu. Tapi saya berikan segitu. Artinya kalau anda itu direbus, digoreng, dan sebagainya, itu bisa memenuhi makanan kita setiap hari. Malah bahkan lebih murah dibandingkan kalau kita beli 2 nasi bungkus. 2 nasi bungkus kalau di Pontianak itu 22 ribuan sampai 26 ribu, Pak. Nasi bungkus sudah dengan ayam. Kalau andai kata 2 kali nasi bungkus berarti 50-an ribu. Nah, ini sehari hanya membutuhkan biaya kurang lebih 24.000 kita dapat makanan telur kita. Nah, kalau andai kata dikalikan selama 30 hari, itu kan nggak banyak, Pak. Hanya sekitar 600-an ribu. Jadi, itu bagi Bapak Ibu yang ingin berkiat, gimana sembuh dengan cara murah mendapatkan protein. Dan makan protein terus-menerus, tidak pakai protein yang lain. Gitu, Pak Joko. Jadi ini intermezzo, supaya ketahuan. Berapa sih Ya, kalau andai kata kita keluarkan dalam waktu 4 bulan? Sekitar antara 2.200.000 sampai 2.800.000. 4 bulan untuk menyembuhkan pankreas. Itu murah, Pak. ya memang benar gitu, Pak. Iya, memang gitu. Cuma khusus saya itu kalau makan Telur terus pusing ya. ini makan apa telur itu sampai 12 biji seperti yang dikatakan Pak Eko itu kan saya nggak mampu. Mampunya cuma paling banyak itu 9. Oh iya. Iya itu. Jadi makanya saya tambahi dengan ikan, Pak, gitu. Iya, iya. Ya kadang-kadang ikan, kadang-kadang ayam, begitu. Ya kadang-kadang beli sate juga, sate kambing. Kalau saya beli sate kambing kan harus bawa bumbu sendiri itu, kecapnya itu. Bawa dari rumah sehingga saya bisa makan sama-sama makan sate kambing itu. Oh, pantes. Ya emang makin mahal itu, Pak. Sate kambing lumayan itu. Di Pontianak aja saya jarang makan sate kambing, Pak. Iya itu sekali-sekali apa? Sebulan Oh, sekali sekali-sekali. belum tentu. Iya, iya. Lalu sekarang bagaimana tanggapan keluarga setelah Bapak atau teman-teman yang melihat kondisi Bapak sekarang? Ya waktu 3 bulan yang lalu itu ketika berat badan saya turun sampai 53 itu teman-teman ya suruh selesai aja itu PMB-nya berhenti aja gitu. Soalnya kan mereka juga takut takut kebablasan gitu. Wah, Pak Joko tingginya berapa? Tinggi 165, Pak. 53 kan bagus banget, Pak. Itu ideal. Iya, Pak, tapi rasa-rasanya ini sudah pernah 65 jadi 53 ini kan rasanya itu kemleyang begitu, Pak. Seperti mau kabur gitu, mabur. Orang nabi-nabi saja zaman dulu itu mereka berpuasa panjang sekali, Pak, 30 sampai 40 hari. Saya rasa kan banyak ya di pendalu-pendalu kita yang berpuasa dan badannya mereka makin kurus, Pak. Mereka tidak makan loh makan. Ini kita masih makan kurus. Artinya bagus-bagus saja. Iya, Pak, Iya, iya. iya. Iya, Pak. Dilanjut monggo, Pak. Saya ingin menunjukkan Bapak Ibu mengenai pengalaman-pengalaman dari Pak Joko Santoso. Ini adalah tes
1, 2, dan 3 yang disebut V terbalik. Ya, V terbalik. Nah, ini yang menarik itu pada saat tes keempat. V terbaliknya cukup lucu tapi di bawah 100 semua. Ini adalah pada saat tes pertama. Gula darahnya 95 di awal, pada saat puasa, kemudian 2 jam setelah makan, 145, dan kemudian 4 jamnya turun ke 114. Ini menunya banyak ini. Ini ada ayam, ada ada telur, ada pisang, ada nasi, terus kemudian susu, kemudian tahu yang berkarbohidrat nih, ada pisangnya karbohidrat tinggi sekali, dan nasi karbohidrat tinggi sekali. Susu juga berkarbohidrat, karena berlaktosa, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua adalah menunya adalah ini apa ini Pak? Kelihatan Pak ya? Mangga, Pak. Oh, mangga. Ini mangga, ada lele, ada nasi, ada sayur sama telur, susu. Ini tempe Pak ya? Iya Pak, tahu Tempe. Pak. Oh, tahu. Ya, di sini Pak Joko pada saat makan pertama kali gula darah puasa 99, 2 jam setelahnya 110, kemudian pada 4 jam lah lebih turun lagi 65. Itu artinya insulinnya merespon segera. Insulinnya merespon. Ya. Ini yang kedua. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga lebih menarik lagi, karena gula darahnya turun lagi, tapi jauh lebih dalam. Makan nasi, 1 piring, ya cukup kenyang ya Pak ya. Ini apa ini Kenyang Pak? Pak. Ini buah pir ya? Iya Pak. Buah pir, kemudian susu, dan ini sayur. Nah, gula darah waktu puasa 90, 2 jam setelahnya 132, kemudian pada saat 4 jam 70. Ini luar biasa. Luar biasa. Yang terakhir adalah, nah ini padahal lebih banyak ini. Lebih banyak ini. Ada ikan, ada nasi, ada sayur, ada buah jeruk. Buah jeruk kalorinya tinggi sekali, karbohidratnya. Dan kemudian ada susu, ada tahu. Ini malah di bawah 100 semua. 80, 84, 94. Apa sih yang ingin saya sampaikan dari kondisi ini? Yaitu insulinnya sudah aktif kembali. Karena kalau andai kata insulin tidak aktif, maka biasanya gula darahnya akan terbang, naik tinggi. Tapi setelah ada program PMB, ternyata karbohidrat bisa direspon dengan baik oleh insulin. Dan kenapa seseorang jadi gemuk kembali? Karena insulin aktif. Tugas insulin 2 salah satunya, yang paling utama. Kalau andai kata orang melakukan suatu pekerjaan, maka dia akan menjadi sumber tenaga. Membuat gula menjadi sumber tenaga. Tapi kalau andai kata tidak melakukan kegiatan, maka gula itu akan dijadikan lemak. Jadi kita gemuk kembali. Makanya orang-orang yang insulinnya sudah sembuh, atau yang pada dasarnya insulin normal, gemuknya gampang, mudah. Ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya nggak terkontaminasi pikiran kita. Sembuh itu di depan mata kita, cuman masalahnya semangat kita tuh bisa nggak membawa kita mengejar mereka. Silakan Pak Joko. Ada lagi yang ingin disampaikan dari semua pengalaman menarik Pak Joko? Dari semua hal. Pengalaman saya ketika saya makan PMB itu gula darah puasa itu turun sampai 22 Pak. Itu Apa kan yang saya terjadi Pak? ya sebetulnya takut juga, cuma kok rasanya kok ya biasa-biasa aja begitu loh. Tidak ada rasa, kalau biasanya turun sampai jauh begitu kan bisa
badan Itu lemes gitu kan, gitu harusnya. ya kalau kalau orang yang tidak biasa itu masuk rumah sakit, Pak. Iya, iya Pak. Rumah sakit, Pak. Tapi Bapak baik-baik saja kan? Baik-baik saja. Aneh, Masih Pak. kuat setir mobil sampai kota Semarang juga. Itu. Bagaimana pendapat keluarga mungkin setelah lihat, gula darahku 22. Ini gimana nih? Pernah disampaikan, Pak? Atau pada orang lain disampaikan? Ya, tiap hari disampaikan Pak itu sama istri ini. Nah, cuma apa biasa-biasa aja lah gitu. Oh, Yang penting biasa kan saja. enggak lemes gitu loh. Oh, iya, iya, iya. Yang penting enggak lemes. Kalau kalau lemes ya mesti langsung mungkin bawa rumah sakit gitu. Iya, Karena enggak lemes ya biasa saja lah gitu. iya. Baik, Pak Joko, kira-kira dari setelah pembicaraan kita sekian lama ini, apa yang mungkin Bapak bisa sampaikan pada teman-teman yang belum sembuh, yang belum punya kesempatan untuk menguji tubuh mereka bahwa pankreasnya sudah kembali aktif. Mungkin penyampaian Pak Joko akan membuat teman-teman bersemangat. Silakan, Pak. Ya, bagi teman-teman semangat saja. Semoga Kita saja. terus melakukan seperti apa yang diajarkan oleh Mobi ini sehingga kita harus sabar untuk melakukannya gitu. Sehingga pasti bisa. Saya dulu juga begitu. Kok udah makan PMB kok enggak turun-turun begitu. Tahunya ya setelah sekian lama itu ya turun sendiri gitu. Jadi jangan khawatir yang belum eh, mencapai 2 digit itu saya sarankan untuk tetap rajin, disiplin makanya PMB itu sehingga dan juga IF-nya juga olah napasnya sehingga akan menjadi turun dan stabil gitu. Itu pasti ya. Jadi ini pengalaman saya sendiri yang sebelumnya itu saya tinggi terus gula darah ini. Orang kalau gula darahnya tinggi itu juga menakutkan. Takutnya nanti jadi stroke dan lain sebagainya itu. Itu pasti. Tapi setelah saya masuk mobil kan merasakan sendiri ya nyatanya bisa turun seperti ini sudah berarti normal begitu sudah normal yang sudah lebih normal lah karena normal menurut medis kan 126 saya di bawah 100. Nah itu kan sudah normal seperti sebelum sebelum kena diabetes gitu loh itu jadi ini pengalaman saya supaya teman-teman tetap semangat untuk melakukan PMB, IF dan juga olah napas ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko Santoso untuk pengalamannya yang berharga ini akan memotivasi dan menginspirasi, menjaga semangat dari teman-teman yang mungkin saja di luaran sana, tidak hanya di grup ini Pak, di Zoom sini, tapi juga yang di YouTube yang orang-orang yang sakit diabetes untuk, oh ya, ternyata Pak Joko bisa, berarti saya bisa, karena tubuh kita pada dasarnya sama, metabolisme sama. Terima kasih Pak Joko untuk semua pembicaraan di pagi ini. Salam untuk keluarga, semoga mereka sehat dan Pak Joko juga sehat. Jaga makan Pak setelah ini, jangan sampai jatuh lagi 2 kali. Ya Pak, ya. 80-20. Satu permintaan saya Pak, Ya Pak, silakan. nanti admin bisa kirimkan testimoni ini dari saya ke HP saya sehingga nanti saya bisa tularkan kepada teman-teman yang belum bisa melakukannya. Ya, Gitu. Terima kasih. ya Pak, ini akan biasanya di kami ini akan diedit Pak supaya menarik. Ini dari siapa, asli dari mana, kemudian logo-logo, berapa pesan-pesan yang kita berikan dalam bentuk YouTube Pak. Nanti YouTube-nya akan kita berikan Bapak. Bapak bisa serahkan kepada semua orang sehingga mereka bisa melihat film-film Bapak nanti.
semua orang akan diberikan begitu. Bapak bisa lihat di YouTube banyak sekali kan? Nah, Bapak juga nanti akan masuk ke sana. Ya, terima kasih Pak Eko. Terima kasih banyak Pak Joko Santoso. Selalu sehat, salam buat keluarga. Semoga selalu bahagia. Terima kasih Pak.